Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis bersama saya Diah Anggreni Hasri. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep himpunan. Materi ini merupakan materi yang terakhir yang akan kita bahas pada bab konsep dasar matematika ekonomi. Secara sederhana, himpunan itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa objek. Nah, objek dalam himpunan ini kemudian disebut dengan istilah elemen dari suatu himpunan. Himpunan dapat ditulis dengan tanda kurung kurawal seperti yang tertera di layar. Kemudian berikut saya berikan contoh penulisan dari notasi himpunan. Contoh yang pertama adalah misalkan kita ingin membuat suatu himpunan S yang merupakan himpunan yang memiliki elemen-elemen 2, 3, dan 4. Nah, himpunan S ini jika kita nyatakan dalam suatu notasi akan menjadi seperti ini. S sama dengan kita buat tanda kurung kurawal buka, 2, kemudian ditambah diisi elemennya itu 2, 3, dan 4, kemudian ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, contoh lainnya lagi adalah misalkan kita ingin membentuk suatu himpunan A yang elemennya adalah semua bilangan prima. Nah, jika kita menulisnya dalam bentuk notasi, maka A sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan prima. Contoh berikutnya lagi yaitu misalkan diberikan suatu himpunan B yang elemennya terdiri dari bilangan real yang berada pada interval terbuka -2 sampai dengan 5. Nah, jika ditulis dalam bentuk notasi, kita bisa menulisnya seperti ini. B sama dengan X sedemikian hingga X berada di antara -2 sampai dengan 5, X-nya elemen bilangan real. Nah, yang terakhir adalah notasi himpunan kosong, yaitu teman-teman bisa tulis dengan tanda kurung kurawal tanpa ada elemen apapun yang ada dalam tanda tersebut. Nah, notasinya teman-teman bisa lihat di layar yang tertera di depan. Nah, kemudian materi berikutnya tentang konsep himpunan adalah tentang relasi dalam suatu himpunan. Nah, relasi yang pertama adalah sama. Nah, relasi ini suatu himpunan dikatakan sama jika semua elemen dari himpunan tersebut sama. Contohnya, misalkan di sini saya berikan dua himpunan A dan B. Himpunan A itu elemennya adalah 1, 3, A dan B. Sedangkan untuk himpunan B elemennya adalah 1, A, B, dan 3. Nah, himpunan A dan B disebut sama karena semua elemen di A itu sama dengan elemen di B meskipun secara urutan tidak sama. Jadi dalam suatu himpunan disebut himpunan sama itu tidak memandang urutannya. Kemudian relasi berikutnya adalah himpunan bagian. Lambang himpunan bagian dapat teman-teman lihat pada layar. Nah, lambang ini teman-teman bisa baca A subset B. Nah, contohnya diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A itu elemennya adalah 2 dan 3, sedangkan himpunan B elemennya 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, A merupakan himpunan bagian dari B karena A itu termuat pada himpunan B. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui berapa sih jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan, maka rumusnya adalah 2 pangkat N, dengan N itu adalah banyak elemen dari himpunan tersebut. Nah, pada contoh tersebut, misalkan untuk himpunan B yang elemennya adalah 1, 2, 3, 5, dan 7. Itu jumlah elemennya ada 5, sehingga jumlah himpunan bagian dari himpunan B adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kalau kita jabarkan himpunan bagiannya apa saja, yaitu himpunan kosong salah satunya, kemudian himpunan yang isi elemennya adalah 1, kemudian himpunan yang elemennya adalah 2, himpunan yang elemennya adalah 3, kemudian 5, 7, kemudian himpunan yang elemennya ada dua anggota yaitu 12, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 35, 57, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 1, 2, 3, 5, 7 atau himpunan itu sendiri. Nah, kemudian pokok bahasan berikutnya adalah tentang operasi himpunan. Nah, pada operasi himpunan ini kita kenal ada 3 operasi yaitu gabungan, irisan, dan komplement. Nah, kita masuk pada operasi yang pertama yaitu gabungan. 2 buah himpunan gitu ya, A digabung B, jika hasil gabungannya itu merupakan himpunan yang elemen-elemennya itu ada di A atau ada di B. Contoh, misalkan diberikan suatu himpunan A dan B, himpunan A-nya itu adalah 2, 3, 5, 7, dan himpunan B-nya itu elemennya adalah 1, 4, dan 6 seperti yang tertera di layar. Maka kita akan membuat himpunan gabungannya, yaitu gabungan A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Nah, kemudian operasi berikutnya adalah irisan. Nah, irisan ini merupakan hasil dari irisan merupakan suatu himpunan yang elemen-elemennya ada di A dan juga ada di B. Jadi tidak di hanya salah satunya, tetapi harus ada di kedua-duanya. Nah, contohnya adalah masih contoh yang sama. Himpunan A dan B jika kita iriskan, di sini A-nya 2357, B-nya 246, maka himpunan A diiris B adalah 2. Karena 2 itu ada di A dan juga ada di B. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komplement. Nah, komplement ini, hasil dari komplement ini nantinya adalah suatu himpunan yang tidak ada di himpunan tersebut, tetapi ada pada semesta pembicaraan. Misalkan kita punya semesta pembicaraannya itu bilangan real gitu, dan A itu merupakan suatu himpunan asli, himpunan bilangan asli. Maka nanti A komplementnya itu adalah semua bilangan real selain yang merupakan bilangan asli, maka itu yang merupakan himpunan dari A komplement. Nah, contoh berikutnya lagi, misalkan semesta pembicaraannya itu adalah bilangan bulat positif yang berada pada interval terbuka 1 sampai dengan 10. Himpunan A-nya itu 357. Nah, di himpunan S kita punya semesta pembicaraan itu elemennya adalah berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti yang A komplementnya itu berarti selain 357, berarti 2, 4, 6, 8, dan 9. Kemudian berikutnya adalah aturan dari himpunan. Aturan himpunan itu ada 3. Yang pertama adalah komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, yang pertama adalah komutatif. Aturan komutatif ini berbunyi A digabung B sama dengan B gabung A. Kemudian sedangkan A irisan B sama dengan B irisan A. Contohnya sebagai berikut, diberikan himpunan A-nya 45, B-nya 367 seperti yang terlihat di layar. Sekarang kita akan membuktikan hukum komutatif pada dua himpunan ini. Pertama kita akan membuktikan dari kiri ke kanan, kemudian baru kanan ke kiri. Nah, dari kiri A gabung B. A gabung B itu sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Kita buktikan lagi kalau B gabung A bagaimana? B gabung A juga ternyata elemennya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga hukum komutatif untuk gabungan berlaku pada contoh ini. Kemudian untuk yang berikutnya pada irisan. A diiris B sama dengan himpunan kosong. Kemudian dari kanan B iris A juga sama himpunan kosong, sehingga berlaku untuk hukum komutatif pada kedua contoh ini. Kemudian berikutnya adalah hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif itu berbunyi A digabung dengan gabungan B dan C sama dengan gabungan dari A dan B gabung C. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah A diiris B iris C sama dengan A iris B kemudian diiris dengan C. Seperti dengan contoh yang pertama, kita akan mencoba membuktikan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Untuk yang pertama adalah kita akan membuktikan dari kiri ke kanan dulu. Kiri, dari kirinya A gabung B gabung C. A-nya itu adalah 4 sama 5, kemudian gabungan dari B dan C itu adalah 2, 3, 6, 7. Sehingga kalau digabung adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian sebaliknya A gabung B. A gabung B itu 3, 4, 5, 6, 7. C-nya itu adalah 2, 3. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teman-teman bisa lihat di layar yang tertera di monitor. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu A iris B iris C. Himpunan A-nya itu elemennya adalah 45. Irisan dari B dan C-nya adalah 3. Sehingga kalau diiris 4, 5 dan himpunan 3 ini dia tidak ada yang sama, sehingga irisan hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian kita coba lagi lihat, buktikan untuk A iris B iris C. A iris B itu himpunan kosong. Kemudian himpunan C-nya itu 2 dan elemennya ada 2 dan 3. Sehingga kalau diiris himpunan kosong diiris dengan himpunan yang elemennya 2 dan 3 adalah himpunan kosong juga. Kemudian hukum yang terakhir adalah hukum distributif. Untuk hukum distributif, A gabung B iris C sama dengan A gabung B diiris A gabung C. Kemudian berikutnya A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, seperti pada contoh yang sebelumnya, kita akan mencoba membuktikan A gabung B iris C. A-nya itu adalah 4 dan 5 untuk himpunannya, kemudian digabung dengan B iris C itu adalah 3. Sehingga kalau digabung adalah 3, 4, dan 5. Dari kanan, A gabung B itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A gabung C-nya 2, 3, 4, 5. Kalau diiriskan, kita cari yang sama di antara yang
A gabung B dan A gabung C adalah 3, 4, 5. Berikutnya untuk yang kedua, iris B gabung C. Nah, himpunan A itu elemennya adalah 4 dan 5. Kemudian diiris dengan B gabung C. B gabung C itu elemennya adalah 2, 3, 6, dan 7. Nah, irisannya itu adalah himpunan kosong. Kemudian kita coba lagi dari A iris B gabung A iris C. A irisan B itu himpunan kosong, A irisan C juga himpunan kosong. Nah, kalau seandainya kita gabung sama juga dengan himpunan kosong. Demikian materi terakhir kita pada bab konsep matematika dasar, konsep dasar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.